Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Muhtarin yang menerangkan tentang akhlak bagi orang-orang pilihan Allah, yaitu adalah kasratul afi wa safhi an kulli min adahum, yaitu untuk setiap saat berkenan memaafkan siapa saja yang menyakiti kita, kita maafkan. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadal kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fi tarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadal kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fi tarain. Selesai di sini. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana mudabini yaqulu. Syekh Al-Madini beliau mengatakan akbahul mukafa'ati mujazatu bil istis'a. Balasan sebanding yang paling buruk adalah membalas dengan keburukan. Itu adalah adil. Adil adalah setimpal. Di atas keadilan adalah kebijakan. Wise, bijak. Kok kita diburuki orang, disakiti kita maafkan, itu adalah lebih baik dan itu bijak. Tapi kalau setimpal membalas. Karena itu di atas keadilan ada kebijakan. Bijaknya seorang, wise-nya seseorang. Wa kana at-tamimiyu yaqulu kasratul ihtimalu turithu mahabbah. Banyak memaafkan itu akan menyebabkan rasa cinta. Jadi Syekh At-Ta'imi beliau mengatakan, kalau kita memaafkan itu tanda cinta. Tapi begitu kita sedikit-sedikit marah kepada seseorang yang sesungguhnya kita ada hubungan, maka itu bukan cinta. Karena cinta adalah memahami dan memaafkan atas kekurangan. Soalnya kalau seseorang, misalkan hubungan suami istri yang dicari adalah kelemahan dan kesalahan, maka pasti tengkar. Karena itu mencintai harus menerima apapun, jadikan kekurangannya sebagai kelebihannya. Karena itu beliau mengatakan tadi, kasratul ihtimali turithul mahabbah. Banyak memaafkan itu pertanda dia melahirkan rasa cinta. Adhalu ala ibni Zubair wa jululan qad ahdatha ay adnaba. Beliau meneruskan, mereka pernah memasukkan kepada seorang laki-laki di dalam satu rumah. Fata'a bisyati liyat ribah. Beliau memanggil pegawainya dengan membawa berbagai cemeti. Ya. Untuk memukul laki-laki itu. Mengapa? Karena dianggap, katakan ada hubungan laki-laki. Maka tidak boleh. Sehingga ada balasannya. Maka laki-laki itu berkata, saya memohon kepada Anda demi zat yang akan tiba di hari kiamat di hadapannya. Hinakanlah diri saya di hadapan Anda kecuali Anda memaafkan kesalahan saya. Jadi
Ya ini maaf kadang-kala di pesantren kan masih ada. Kadang-kala laki nyenangi laki itu ya. Dulu itu. Apa itu? Mairil ya dulu ya. Nah, karena laki dan perempuan dipisah gitu, kemudian tumbuh antara laki dengan laki. Nah, ini nggak boleh. Maka dengan demikian harus dimaafkan. Maka lalu fanazala Ibnu Zubair an Sarirah wa al saqo haddahu bil ardi. Lalu Syekh Ibnu Jubair turun dari singgasannya dan menempelkan pipinya di lantai. Wa qala qad afaltu, dan beliau berkata sungguh telah memaafkan. Maka dengan demikian tidaklah jadi untuk dilakukan penyiksaan tadi. Kultu Imam Syaroni menerangkan wala'alla tarkahu litta'dzibi ala man aksama alaihi. Ya. Barangkali beliau meninggalkan hal itu tidak jadi menghukum karena sudah apa mengajarkan tata krama kepada orang telah bersumpah atas nama Allah. Li'udhi sa'ri, maka ini udzur syar'i, kemudian sudah dimaafkan. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya beliau mengatakan karena khofa min iqamati maqsadatan a'dham. Maka semisal beliau takut menegakkan hukum, itu akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, min iqamati ta'dzibi alaihi, daripada belum menegakkan pengajaran tata krama kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari suudzon, untuk menghindari apa? Tuduhan, sangkaan. Oh, kok ada orang laki ke ruangannya, ganteng lagi lah. Itu misalkan, padahal tidak ngapa-ngapain. Orang mengatakan, loh ini ada hubungan apa? Jadi dengan demikian ini harus hati-hati. Laki, perempuan yang bukan muhrim, kemudian ada tanda-tanda, lah itu bisa jadi hubungannya lebih dari sekedar hubungan kerja. Nah, karena itu Syekh Zubair mengatakan dan ditakkidkan oleh Imam Sa'roni, pengajaran itu lebih baik daripada dihukum. Karena sudah minta maaf, sudah mohon ampun pada Allah, nggak jadi untuk dilakukan penyiksaan. Artinya, mengajarkan tata krama itu lebih baik. Jadi di sini jangan berhubungan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan yang bukan muhrim, kemudian nanti menimbulkan sesuatu yang tidak benar atau bisa benar. Nah, jadi ini bagian dari memaafkan lebih baik daripada menyiksa. Wasu'ila Qatadah min a'dhamin nas qadrun. Syekh Qatadah pernah ditanya, man a'dhamun nasi qadran, siapa manusia yang paling besar kedudukannya? Beliau mengatakan, qala aktsaruhum afa. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah mereka yang paling mampu untuk memaafkan. Karena memaafkan itu berat. Apalagi kalau kita itu memiliki jiwa yang sombong. Saya benar, dia salah, harus dia yang berani minta maaf. Saya benar, hak saya mau memaafkan atau tidak. Karena itu orang yang paling besar kedudukannya adalah aktsaruhum affan. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang lain itu yang memfitnah kita, itu jauh lebih mulia. Wa sarikot imra'atun mushafa maliki ibnu dinar wa milhafatahu. Seseorang pernah, seorang perempuan ini ya, wasarikot ya, imro'atun. Seorang perempuan pernah mencuri mushaf dan selimut beliau. Malik bin Dinar, mungkin orang yang lagi membersihkan, ada selimutnya diambil, Al-Qur'annya diambil,
Faja'ala yatba'uha, lalu beliau mulai mengikuti wanita itu. Tahu, Syekh Malik bin Dinar tahu. Kemudian datanglah ke rumahnya, Ana Malikun khudil milhafata wahatil mukhsaf la tukhafi. Saya adalah Malik, ambil deh selimut itu dan bawalah mushaf itu. Anda tidak usah takut. Ya kan? Wakana Abu Sa'id Khudri. Nah, itu juga diceritakan hal serupa dalam kejadian-kejadian yang lain. Jadi dengan demikian, kalau kita marah, punya hak marah kepada pembantu yang mengambil selimut sama Al-Quran tadi. Tapi oleh Malik bin Yardina, enggak apa-apa. Mungkin kamu butuh selimut. Mungkin kamu butuh Quran untuk dibaca. Dan oleh karena itu, Anda silakan untuk dipakai. Nah, itu kan bagus. Kalau orang sekarang mungkin sudah maki-maki, sudah marah-marah. Di luar batas kan, kalau ada orang yang melakukan serupa. Waqala Abu Sa'id min tamamil afi tarku mukafa'atin zalim. Seumpam di antara tanda sempurnanya pemaaf adalah tidak melakukan pembalasan yang setimpal kepada yang dizalimi. Pada orang yang zalim, yang menzalimi. Ya, gak apa-apalah biar. Nah, itu adalah orang yang baik. Tapi orang zalim, kita balas dengan zalim, itu berarti kita bisa jadi orang yang kurang sempurna juga. Karena pendendam. Ya, watarahumu alaihi wa kasratu su'alillah, dan berbelas kasihan kepada orang yang menyakiti itu. Ya Allah, bukakan, lembutkan hati orang yang jahat itu sambil memohonkan wa kasratu su'alillah, sambil mendoakan pada Allah, lembutkan hati orang itu. Mungkin dia tidak tahu caranya, tapi kok harus kasar seperti itu. Kira-kira kan gitu kan? Ayya'fuwa anhu, agar Allah berkenan memaafkan pada orang yang zalim itu. Persis seperti Rasulullah. Diludahi, dimusuhin, biasa, nggak marah. Bahkan ketika sakit diceluk kan. Nah, itu yang lebih baik. Walama dzuribal Imam Malik ja'ala dzaribuhu khilin min awalis sawatin dzarabahu bihi. Ini satu cerita. Imam Malik, ya, beliau menjadikan si pemukul beliau di dalam kehalalan dari cemeti pertama yang ia cambuk kepada beliau. Silakan. Ya, begitu juga sampai riwayat ini kepada Sayyidina Imam Ahmad tatkala beliau dicambuk. Nah, Imam Ahmad mengatakan, "Wa madza 'ala rajuli alla yu'adziballah ahadan bisababi?" Apa yang dapat oleh orang laki-laki antara Allah tidak jadi menyiksa seorang dengan sebab laki-laki itu? Karena orang yang menyiksa kan dibalas menyiksa. Tapi beliau tidak berkenan. Itu lebih baik daripada membalas dengan yang lebih keras atau yang setimpal. Lebih baik ngalah, maafkan, sambil mendoakan tadi kan. Semoga yang mendolimi itu diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakana Ka'ab Akhbar yakul, Syekh Ka'ab an Akhbar belum mengatakan man sabara ala ada hati. Ya, ini maaf mau didengarkan bagi orang yang laki ini ya. Man sabara ala adana imro'ati, siapa saja dari kalangan suami yang bersabar atas perlakuan yang menyakitkan min imro'ati, dari istrinya, ya kan?
a'tahullah minal ajri. Maka Allah akan memberi orang itu sesuatu ganjaran atau Ayub seperti Nabi Ayub alaihissalam. Pahalanya kesabaran orang perempuan laki, maaf, diomelin, dimarahin, dikuasai misalkan, tidak apa-apa, sabar aja. Kan biasa, istri, ikatan suami takut istri. Tidak apa-apa, itu bagian dari sesuatu yang perlu diterima. Sabar. Memang ada tipologi yang seperti itu. Ya, bahkan ada satu hikayat, kewalian seseorang adalah dilihat dari kesabaran seorang laki ketika sedang dimarahi oleh istrinya. Semakin sabar, itu semakin tanda kita mempunyai derajat untuk arah ke sana. Ini hikayat ya. Dan banyak-banyak cerita itu. Tapi sebaliknya juga, waman darabat ala ada zaujihalaha, kalau orang laki juga kasar, menyakiti perempuannya, ya, atau ta'ala min ajri misla ma'ato Asiyah binti Muzaihim radhiyallahu anha. Tapi kalau orang perempuan juga sabar atas perlakuan suaminya, ya, dia akan memperoleh pahala sebesar pahalanya Allah memberikan kepada Sayyidatina Aisyah binti Mujahim, istri dari Fir'aun. Itu Bapak. Jadi mana ada sih hubungan suami istri nggak ada cekcok, nggak ada. Nggak tengkar, nggak ada. Nggak ada perbedaan, nggak ada. Wong dasarnya kita itu berbeda. Bapak, Ibu, karena sudah umur kan kekurangannya kita saling memahami kan. Tidak ngungkit kekurangan masing-masing kan. Nah itu yang menjadikan awet. Coba yang ada tidak sabar, semua yang lihat keburukannya ya sudah. Karena itu intinya suatu kewajaran kalau ada perbedaan di dalam keluarga suami istri. Kuncinya satu, sabar. Jangan membalas. Ketika yang laki salah dimarahi, diam, nggak usah membalas. Perempuannya juga salah. Ketika dimarahi yang suaminya, diam seharusnya. Tapi perempuan kan nggak bisa diam. Kadang-kala lakinya 2 kali kata, ibu-ibu biasanya 10 kali kan sas. Nah itu kita dilatih untuk sabar. Biar seperti Nabi Ayub. Kalau perempuan bisa seperti Aisyah Muzahim istri Fir'aun. Itu Bapak sekalian ya, ini kuncinya sabar dan pemaaf. Itu aja. Orang kalau tidak sabar dan pemaaf, bahasa Jawa ini congkrah di dalam keluarga. Ya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari pelajaran tadi apa? Pemaaf dan sabar. Nah, wa min akhlaqim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu ta'zimi hurmatal muslimin wa mahabbatal khairul lahum. Seringnya kita mengagungkan terhadap kehormatan sesama muslim dan menyukai kebaikan pada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesama muslim harus mengagungkan. Dan kita menghargai terhadap kebaikan. Kalau ada orang baik kepada kita, kita harus lebih baik. Itu caranya. Ya, karena bahwasanya itu adalah syairillah ta'ala. Mengagungkan dan menyukai kebaikan sesama muslim itu adalah syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, la yahqironna akhadun minal muslimin. Tidak boleh meremehkan seorang muslim satu dengan muslim yang lain. Fa inna saghira muslimna indal kabir. Karena sejujurnya orang kecil di kalangan orang muslim di sisi Allah bisa lebih besar. Kalau amalnya lebih baik. Jadi jangan dilihat dari derajat, kelas. Di hadapan Allah tidak melihat ini
pejabat, ini rakyat jelata, nggak ada. Yang penting mana yang paling baik. Karena itu kita tidak boleh melecehkan kepada muslim yang lain. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, Afdalul hasanal ikramil jalis. Yang paling utama dari berbagai amal yang baik adalah memuliakan kawan duduk. Kalau kita lagi bincang, satu bicara, HP-nya berhenti dulu sebentar. Didengarkan. Baru bicara. Selesai, baru diteruskan. Menghormati kawan yang sedang duduk. Ya, Sayyidina Abbas juga mengatakan, yang duru ila kabati yakulu, ketika saat memperhatikan Ka'bah, beliau berkatakan, Innallah harramaka wa sarrafika wa karamik. Sesungguhnya Allah telah menghormatimu dan memuliakanmu dan mengagungkanmu. Wal mu'minuna a'zamu hurmatu indallahi ta'ala minka. Namun orang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah dibanding dengan kehormatan dirimu. Dirimu itu diri Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi lebih baik kita ya menghormat Ka'bah, tapi juga menghormat kepada sesama muslim. Tidak boleh melakukan pelecehan sesama muslim. Sayyidina Ikrimah juga mengatakan, Iyakum antu'dhu ahadan minal ulama. Berhati-hatilah kalian kalau menyakiti seorang dari kalangan ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Jangan pernah kita menyakiti. Apalagi menfitnah. Fa inna man adzana aliman faqad adzana adza Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya orang yang telah menyakiti orang alim, maka sesungguhnya ia juga sama menyakiti dari Rasulullah. Karena ulama itu adalah ulama, mursyid, guru, ya itu adalah penerus Rasulullah. Kalau itu dimarahi, dikhianati, Allah yang marah. Sama saja, sama saja, iyakum antudu fakot ada Rasulullah. Itu sama saja menyakiti Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, al-mu'minu akramu ala Allah ta'ala min ba'dil malaikat alladhi indahu. Orang mukmin itu lebih mulia bagi Allah Ta'ala daripada para malaikat. Ya. Malaikat kan satu kata, tunduk saja. Kalau kita ada upaya untuk tunduk, beribadah, nyari tugas, menjalankan tugas sebagai khalifah, berat. Jadi kalau ada orang kok lebih alim, baik, ya itu lebih baik dari malaikat. Dari derajatnya sebetulnya manusia lebih tinggi. Apa dulu? Fasa jatuh ila iblis, kecuali iblis. Yang lainnya tunduk kok kepada manusia. Karena manusia khalifatul fil ard. Wakila li Hatimil Asam. Syekh Hatim Asam mengatakan, lima kanat yatus syarikil muslimin yukta'u fi khamsati darahim. Mengapa tangan mencuri seorang muslim yang mencuri itu harus dipotong meskipun dia mencuri 5 dirham? Ya, jawaban beliau apa? Kan 5 dirham kan tidak banyak, tapi tangannya dipotong. Karena beliau mengatakan, litahkihi sitra wa fi'li jura wa tarkihil hurmah. Karena telah menyejang tabir, melawan tabir, aturan-aturan kemuliaan dari aturan agama, dan ia berbuat sewenang-wenang, dan ia meninggalkan kehormatan agama Islam. Nah, ini untuk menjaga keadilan. Bapak-Ibu sekalian, terakhir, setelah kita membahas dua akhlak, mulai kemarin kita akhlaknya adalah akhlak sebagai pemaaf, dan sekarang kita mengatakan akhlak kita adalah menghormati sesama muslim dan menyenangi terhadap
kebaikan dan akhlak orang muslim. Kemudian kita sudah bicara beberapa kali terhadap akhlak-akhlak yang mulia ini. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sarawi mengatakan, fa'atammala ya akhi fin nafsika. Maka renungkanlah wahai saudaraku di dalam dirimu sendiri. Hal azamta hurumatil muslimin. Apakah kita semua telah mengagungkan kehormatan-kehormatan orang Islam? Atau jangan Anda kita sukanya namimah mengadu domba sesama umat Islam. Jangan-jangan kita menyiksa, menyakiti, menfitnah sesama Islam. Itu tidak boleh. Kita disuruh merenungkan terhadap akhlak ini dan untuk kita lakukan. Fadlan anil ulama sholihin. Terutama bagaimana sikap Anda kepada ulama dan orang-orang soleh. Menghormatkah, melecehkah, pada guru-gurumu bagaimana, dan sebagainya ya. Maka ini tidak boleh. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah disebutkan beberapa akhlak-akhlak terdahulu. Am ihtikor talhum wa qa'ati fi a'radihim. Ataukah Anda meremehkan mereka? Melecehkan gurunya, ulamanya, kaum alim. Ya. Wa qa'ta fi a'radihim, dan Anda menfitnah terhadap harga diri mereka. Maka kita harus hati-hati. Ulama warasatul anbiya. Para guru, para mursyid, penerus Rasulullah. Para wali, kekasih Allah. Kita harus tetap menghormat. Sesama muslim saja kita diminta menghormat. Apalagi kepada beliau-beliau. Nah. Wasirta minal fasikin bidalik. Kalau kita melecehkan guru, ulama, mursyid, syekh, wali, wasirta minal fasikin, maka Anda menjadi termasuk bagian orang yang fasik, bidzalika, dengan sikap perilaku yang seperti itu. Maka dengan demikian, fastaghfirillah, maka engkau harus banyak istighfar. Minta ampun, harus sholat taubat, karena tiada lain al ulama'u warasatul anbiya. Ulama satu di antaranya adalah ulama di bidang tasawuf, di bidang tarekoh. Maka dengan demikian antara guru dan murid harus terjalin dengan sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, tidak hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.